semuanya, perkenalkan nama saya Sesa Dewi Masita. Teman-teman semuanya bisa memanggil saya dengan nama Sesa. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Vokasi PB University dari jurusan Komunikasi Digital dan Media angkatan 58. Saat ini saya sedang menginjak di semester 5. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai periklanan, di mana nanti kita akan membahas mengenai pengertian periklanan, tujuan periklanan, dan juga jenis-jenis media di periklanan. Jadi jangan lupa ditonton ya videonya. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita membahas periklanan lebih dalam dan lebih lanjut, yang pertama kita harus tahu dulu nih pengertian dan definisi dari periklanan tersendiri. Nah, periklanan itu apa sih sebenarnya? Periklanan merupakan salah satu alat pemasaran atau alat promosi yang digunakan oleh orang atau suatu perusahaan untuk memasarkan produk atau layanan mereka kepada masyarakat. Nah, periklanan juga bisa digunakan untuk memperkenalkan suatu produk atau layanan. Nah, seorang tokoh bernama Philip Kotler menjelaskan definisi periklanan sebagai semua bentuk berbayar dari presentasi non-pribadi ataupun promosi ide, barang atau layanan oleh sponsor tertentu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan periklanan. Nah, teman-teman harus tahu nih bahwa periklanan memiliki 3 tujuan utama. Apa aja sih 3 tujuan utama periklanan? Tujuan yang pertama adalah untuk menginformasikan, tujuan yang kedua adalah untuk membujuk, dan tujuan yang ketiga adalah untuk mengingatkan. Nah, kita akan membahas satu-satu nih tentang 3 tujuan utama periklanan. Maksudnya apa sih? Tujuan periklanan yang pertama adalah untuk menginformasikan. Nah, menginformasikan di sini biasanya seringkali periklanan digunakan ataupun ditunjukkan untuk menginformasikan suatu produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan ataupun orang yang mengiklankan produk atau layanannya. Nah, biasanya informasinya ini berisi mengenai apa sih produk atau layanan yang mereka iklankan, kemudian harga, kemudian kualitas, kemudian ketersediaannya, ataupun keunggulan-keunggulan yang ada dalam produk atau layanan mereka. Jadi, perusahaan ataupun orang yang mengiklankan produknya akan menyebarkan informasinya kepada masyarakat. Tujuan periklanan yang kedua yaitu membujuk. Nah, periklanan di sini juga berfungsi untuk membujuk pembeli ataupun konsumen terkait dengan iklan produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, di sini perusahaan atau orang yang mengiklankan produk atau layanannya biasanya akan memberikan informasi tentang ketersediaan produk atau layanannya. Kemudian, perusahaan ataupun orang juga dapat memberikan keunggulan dan juga penawaran terkait keuntungan kepada para konsumen dan pembeli sehingga mereka tertarik untuk membeli ataupun mencoba produk atau layanan mereka. Jadi, periklanan di sini bertujuan untuk membujuk agar para masyarakat tertarik untuk melihat produk ataupun layanan yang ditawarkan kemudian dapat membelinya. Tujuan periklanan yang ketiga yaitu mengingatkan. Nah, biasanya perusahaan ataupun orang menggunakan tujuan ini untuk mengingatkan kepada konsumen ataupun pembeli terkait dengan informasi produk atau layanan yang mereka tawarkan. Bisa dari ketersediaannya, kemudian kualitasnya, dan juga kemudian fitur-fiturnya. Nah, biasanya perusahaan atau orang yang mengiklankan produk atau layanannya juga akan memberitahu lokasi ketersediaannya, sehingga pembeli atau konsumen yang ingin membeli dapat mengingat lokasinya. Nah, biasanya tujuan mengingatkan ini juga digunakan oleh perusahaan ataupun orang yang mengiklankan produknya agar konsumen atau pembeli dapat selalu mengingat dengan produk ataupun layanan mereka. Yang pertama, iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang pemasangan dan pembuatannya dilakukan dengan cara dicetak. Iklan media cetak ini dibagi menjadi 3 loh teman-teman. Iklan baris, kolom, dan juga display. Bisa kita lihat dari contoh iklan media cetak adalah koran, majalah, buletin, selembaran, poster, dan lain sebagainya. Yang kedua, iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang penyampaiannya melalui alat atau media elektronik seperti televisi dan juga radio. Iklan radio hanya menggunakan suara tanpa visual, sedangkan iklan televisi menggunakan suara dan juga visual. Maka dari itu, biasanya iklan televisi jauh lebih menarik. Iklan televisi juga lebih detail dan memiliki peluang lebih besar untuk menarik minat audiens. Nah, contoh dari iklan elektronik radio biasanya adalah iklan layanan masyarakat yang tersedia dalam siaran radio.
Contoh lainnya dari iklan elektronik televisi biasanya adalah iklan produk yang menawarkan makanan atau minuman di televisi. Yang ketiga, iklan internet. Sesuai dengan namanya, seperti yang teman-teman ketahui, iklan internet adalah iklan yang menggunakan media internet untuk menyampaikan informasi. Beberapa iklan yang tampil ini biasanya tayang di media sosial, blog, dan juga website. Nah, iklan internet ini memiliki peluang yang lebih besar dan juga efektif karena saat ini orang cenderung tidak bisa jauh dari internet di kehidupan sehari-hari. Iklan internet dapat masuk dalam kategori elektronik. Nah, contoh dari iklan internet yang teman-teman bisa tahu adalah iklan sponsor di media sosial, iklan endorsement di media sosial, iklan yang berbentuk banner di website atau blog, dan masih banyak lagi.